Program Makan Bergizi Gratis merupakan program baru yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada hari ini kami akan mencari tahu apa saja peran Polri, khususnya Pusdokes Polri, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pada saat ini saya sedang bersama Karodok Pol Pusdokes Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnamawirawan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Selamat siang. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi kan program Makan Bergizi Gratis ini masih baru ya, Pak? Iya. Dan sudah berjalan kira-kira hampir 2 bulan sejak Januari 2025. Yeah. Bagaimana peran Pusdokes Polri dalam mendukung program ini? Oke, terima kasih Mbak Dia. Selamat siang pemirsa. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan peran Pusdokes gitu ya. Peran Pusdokes Polri dalam kaitan ikut melaksanakan program Makan Bergizi Gratis MBG. Jadi tentu tidak terlepas dari kebijakan pimpinan Polri ya. Jadi ikut serta melaksanakan kegiatan ini, mengamplifikasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mendukung sepenuhnya gitu. Dan Pusdokes Polri sebagai satu bagian dari Mabes Polri, dari Polri, tentu bisa mengambil peran yang cukup banyak dalam hal ini ya. Dalam semua siklus ya, mulai dari persiapan, kemudian saat penyediaan, pengolahan, pendistribusian, kami juga masuk di dalamnya ya. Secara legal dalam kepanitiaan kami juga termasuk salah satu dari gugus tugas MBG Polri yang gitu. Ya. Kalau begitu, apa saja peran Pusdokes Polri ya untuk memastikan kualitas dari MBG ini, terutama di kalangan masyarakat, terutama juga bagi orang-orang yang membutuhkan ya, Pak? Ya, saya ceritakan ya perannya secara keseluruhan. Dari sejak awal MBG Polri ini dibuat gitu, jadi tentu perlu ada persiapannya ya, sumber daya manusianya, perlengkapan bangunannya, dapurnya dan seterusnya. Kami sudah dilibatkan dalam rangka rekrutmen tenaga SPPG namanya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ya, itu ada cukup banyak personil yang harus mengawaki dapur bahasanya gitu ya. Dapur MBG itu adalah SPPG itu. Jadi sejak awal kami dilibatkan dalam rangka rekrutmen tenaga ini ya, ikut. Jadi memeriksa kesehatan dari petugasnya. Nah, gitu. Oh, malah dari segi petugas? Iya, jadi persiapan itu juga ya, di samping saya sampaikan tadi bangunannya, perlengkapan alat masaknya, juga kan tentu ada orangnya, kebersihannya, orangnya. Nah, orangnya ini kami terlibat sejak awal dalam rangka rekrutmen. Ya, kami tentu fokus pada tampilan orangnya, kemudian kondisi kesehatan yang kira-kira relevan dengan seseorang yang akan melaksanakan tugas sebagai petugas masak misalkan, ya, yang menjamah makanan. Ya. Nah, itu tentu akan kami fokus di situ karena makanan ini di samping gizinya nanti akan kami lakukan pengawasan juga kualitas makanan, kemudian kita usahakan sehat gitu, baik ya, sehingga orangnya pun yang menjamah makanan, yang pengolah makanan itu harus dalam kondisi ya baik gitu ya, layak gitu. Nah, disitulah kami berperan. Kemudian setelah itu bahan makanan sebelum itu juga ada kemampuan kami untuk melihat ini higiene dan sanitasi lingkungannya gitu ya, karena dibuat memenuhi standar, tentu kita wah pasti bagusnya kan gitu milik MBG Polri. Namun demikian juga di samping itu kita fokus pada pengawasan terkait dengan bahan makanan. Jangankan bahan makanan, air yang dipakai pun untuk pengolahan bahan makanan kita periksakan ke lab. Ya, kalau air itu datangnya dari PDAM tentu sudah standar ya. Nah, tapi kalau air itu menggunakan air tanah, kita bantu untuk memfasilitasi untuk memeriksakan ke laboratorium, menjamin bahwa
bahan baku air yang digunakan itu layak karena konsumsi untuk dijadikan bahan untuk pengolahan. Setelah itu bahan makanan juga kita lihat bisa pengawasan seperti itu, apakah ini expired date-nya misalkan ada bahan-bahan yang kemasan begitu, kita bantu melihat expired date-nya. Kemudian tentu bahan-bahan yang segar gitu, bagaimana kita melihat apakah bahan ini bahan segar, bermutu dan seterusnya. Terus kemudian proses penyimpanan sampai pengolahan. Setelah diolah, nah sebelum disajikan itu ada pemorsian namanya, diporsikan sesuai dengan kandungan gizinya. Kemudian, nah di situ teman-teman kami punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan yang namanya food safety, menjamin bahwa makanan itu layak konsumsi gitu. Sebenarnya food safety ini kita gunakan untuk VIP gitu, tapi untuk karena ini suatu program yang berimplikasi pada orang banyak, nah, kami juga melaksanakan baik melalui organoleptik namanya, menciumi, melihat, mencium, kemudian sampai mencicipi, memastikan. Nah itu namanya organoleptik. Itu pertama. Yang kedua juga kita menggunakan kit dengan kimia. Dengan kimia ya kita cek di situ ada kitnya kita khusus punya untuk food safety. Kemudian apakah ada kandungan yang tidak sehat di makanan yang akan kita distribusikan. Sampai di situ belum selesai. Setelah didistribusikan sudah aman, sudah kami anggap sudah aman, diporsikan, dikirim ke sasaran penerima manfaat ya, mulai dari anak SD, SMP, SMA maupun ibu hamil, ibu menyusui kan gitu ya, kelompok-kelompok itu. Nah, setelah itu kami mau monitor juga. Kami punya FKTP atau poliklinik yang kira-kira tersebar di sekitar area di mana makanan itu dibagikan. Jadi kita monitor apakah dengan sudah ketatnya kita pengawasan, apakah masih ada efek yang namanya juga alergi misalkan seperti itu ya. Ya, mohon maaf kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi siapa tahu ada yang alergi makanan tertentu, kemudian ada efek yang lain. Nah, kita harapkan klinik-klinik kita yang punya Polri ini bergerak cepat sebelum kejadian berlanjut gitu sudah kita tangani. Nah itu, kemudian itu seolah-olah menjadi siklus. Nah itulah perannya. Kira-kira apa saja tantangan yang kita hadapi saat ini dalam pendistribusian makanan-makanan tersebut? Ya, yang paling krusial adalah antara menyiapkan makanan, kemudian kita sudah siapkan dengan baik misalkan, kemudian kita sudah periksa, kemudian mengirim dan sampai di sasaran. Nah ini yang krusialnya, jarak dan waktu ini, ya. Nah untuk teman-teman yang posisinya di daerah yang bisa dijangkau dengan baik, ini tentu di bawah 20 menit sudah nyampe, gitu ya, makanan itu, gitu ya. Tapi kemudian kita harapkan jangan sampai terlalu jauh sehingga makanan ini kan sudah dimasak, iya betul, ya, dengan ya menjaga kualitas, kebersihan dan kemudian jangan sampai makanan itu sudah agak lama sehingga nanti kualitasnya sudah menurun begitu ya. Nah itulah yang paling krusial. Kalau di wilayah kita ada kota-kota yang gampang menjangkau sasaran mungkin tidak apa-apa, tapi kalau di daerah misalkan ya dengan beragamnya kondisi geografis Indonesia gitu, mungkin ada ini yang menjadi permasalahan yang harus kita pikirkan juga. Untuk MBG ke depannya, terutama jangka panjang ya Pak, dan terutama juga untuk masyarakat, kesehatan masyarakat secara umum gitu Pak. Yeah. Jadi kita menyadari bahwa kalau dari sisi kesehatan, bahwa salah satu begitu banyak faktor yang sebenarnya mempengaruhi kesehatan seseorang, tapi bisa dikelompokkan menjadi 3 menurut WHO itu. Ada orangnya sendiri, kita ini, ada kalau kita melihat sehat dan sakit itu ya. Jadi ada orangnya, ada lingkungannya, kemudian ada penyebabnya. Misalkan kita flu,
tergantung kekuatan tiga ini seimbangannya ada di mana. Kalau umpamanya orangnya, daya tahan tubuh kita dan seterusnya. Kemudian kalau dari bibit penyakitnya atau kumannya, dari flu-nya, dari virus flu-nya, bagaimana kekuatannya dia, apakah bisa dia memasuki pertahanan tubuh kita, dan dari lingkungan. Misalkan lingkungan hujan-hujan, lembab dan seterusnya, dia akan mendukung virusnya sehingga bersama-sama menghantam kita. Nah, tergantung sekarang kita apakah daya tahan tubuh kita kuat. Nah, untuk daya tahan tubuh kita yang kuat dari sisi manusianya sendiri sebagai penjamu istilahnya, dari host istilahnya. Nah, itu salah satu makanan itu. Ya, yang menentukan makanan itu baik kuantitas jumlahnya maupun kualitasnya, kandungan gizinya, adakah dia karbohidratnya, adakah dia protein, adakah dia mineral dan vitaminnya. Itu salah satu komponen makanan. Apa dia cukup? Nah, begitu dia cukup, inilah yang akan menentukan daya tahan tubuh kita. Termasuk juga dari makanan ini pertumbuhan dari anak kecil, misal pertumbuhannya akan bagus, kemudian perkembangannya juga bagus, sehingga nanti ujung-ujungnya kita harapkan, karena ini sasarannya mulai ibu menyusui, ibu hamil, anak kecil, SD, SMP, SMA, itu tentu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, secara umum begitu. Jadi tujuannya seperti itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga nanti diharapkan tahun 2045 kualitas sumber daya bisa bersaing, berkualitas baik, itu sumber daya manusia kita. Nah, itulah peran kita, termasuk peran Pusdokes Polri juga ikut dalam gugus tugas ini, menunjang itu tuh nantinya. Gitu. Baik, Pak. Ya, Terima kasih ya, Pak. Ya, makasih. Demikian episode Polisi Menjawab kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menjawab keingintahuan publik terkait informasi terkini. Saya Dia Fadila, saya pamit undur diri. Salam presisi.